Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan buat kasih setianya yang selalu baru bagi kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin saudara. Sebab itu bagi siapapun kita yang hari ini rindu untuk menerima pertolongan dari Tuhan, mari saya ajak kita semua menyiapkan hati, memuji dan menyembah Tuhan dengan lagu "Tuhan Selalu Menolongku". Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu bagi kami, pribadi lepas pribadi sampai dengan hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau memberkati dan menjamah hati setiap kami, agar melalui firman yang disampaikan, hidup kami boleh semakin diubahkan, sehingga semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang berdoa dan percaya katakan, Amin. Sobat DC Ministry dimanapun berada, pembahasan atau sharing kita hari ini saya beri judul, Karena niat baik saja tidaklah cukup, namun... Judul sharing kita hari ini mungkin saja membuat teman-teman penasaran, sebab judul tersebut tidak hanya berhenti pada kalimat karena niat baik saja tidaklah cukup, namun ada kelanjutan pada kalimat berikutnya yang akan segera kita ketahui dan isi bersama. Yang saya rindu nantinya judul ini bisa menjadi rema bagi setiap kita setelah membaca dan mengerti terlebih dahulu makna dari sebuah kisah seorang Raja Daud saat ia berusaha mengembalikan tabut perjanjian yang merupakan lambang dari kehadiran Allah itu ke Yerusalem. Sebagai informasi di awal, kalau ternyata tabut perjanjian itu sudah 20 tahun dirampas oleh bangsa Filistin dan tidak berada pada tempat yang semestinya. Meskipun pada akhirnya orang Filistin mengembalikannya, namun tabut itu berada di Kiryat Yearim, yang merupakan pinggiran dari teritori kerajaan Israel. Oleh sebab itu, Daud ingin agar tabut ini kembali ke Yerusalem, pusat pemerintahan bangsa Israel. Berhenti dulu sejenak di sini. Kita tentu setuju bahwa rencana Daud untuk mengembalikan tabut tersebut ke tempat semestinya merupakan sebuah niat yang baik. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, di mana pada cerita selanjutnya kita akan melihat bahwa niat baik atau apa yang mungkin kita pikir itu adalah baik, ternyata tidaklah cukup. Mengapa saya bisa berkata demikian? Nah, untuk menjawab hal tersebut, mari kita buka dan baca bersama Alkitab kita di dalam 1 Tawarik 13 ayat 6-10. Kita baca mulai dari ayat 6. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Mari kita kembali ke sharing saya di awal yang menyebutkan bahwa tentunya kita semua pasti setuju rencana Daud memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem adalah baik. Tetapi mengapa di tengah perjalanan, di saat ribuan orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, mungkin bisa kita bayangkan suasana kala itu begitu meriah, di mana sekelompok arak-arakan yang terdiri dari paduan suara, para penyanyi, pemain musik, belum lagi para pengawal serta tentara yang saat itu ikut di dalam rombongan arak-arakan tabut perjanjian tersebut, dengan sangat tiba-tiba mengalami suatu musibah yang tidak terprediksi, di mana lembu-lembu yang menarik kereta tabut perjanjian tersebut tergelincir dan hampir saja jatuh. Dan pada saat yang bersamaan pula, saat Uza yang kala itu berjaga-jaga di situ, yang dengan kesigapannya mengulurkan tangan untuk memegang tangan tabut itu supaya tidak terjatuh, tiba-tiba mati di hadapan mereka semua. Saudaraku yang terkasih, bisakah kita kira-kira membayangkan situasi yang terjadi pada saat itu? Di mana pada saat itu terjadi, pastilah banyak orang yang melihat kejadian itu spontan berteriak histeris, ketakutan, terkejut, bahkan mungkin berteriak-teriak minta tolong saat melihat peristiwa yang mengenaskan itu terjadi di depan mata mereka. Suasana yang tadinya diliputi sukacita, hiruk-pikuk, dalam sekejap berubah menjadi suasana perkabungan yang mencekam. Lalu, apa yang dilakukan oleh Raja Daud selanjutnya? Nanti teman-teman bisa baca di rumah untuk kisah lengkapnya.
Namun yang jelas saat itu Daud marah. Tapi pada saat yang bersamaan Daud juga ketakutan dan memutuskan untuk berhenti melanjutkan perjalanan hari itu, lalu menitipkan tabut perjanjian itu di rumah Imam Obed-Edom yang ada di sekitar situ, sampai ia tahu cara dan waktu yang tepat untuk membawa kembali tabut tersebut. Kembali ke pertanyaan yang tadi, mengapakah hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya ada pada judul kita hari ini, yaitu karena niat baik saja tidaklah cukup, namun haruslah juga disertai dengan kehendak dan tuntunan Tuhan. Hari-hari ini mungkin banyak dari antara kita yang memiliki niat maupun pemikiran yang baik akan segala sesuatu, tapi lupa untuk bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga di saat kita menjalaninya kelak, yang justru kita alami bukanlah kebaikan, namun sebaliknya. Lalu kemudian kita bertanya, kenapa Tuhan? Mungkin saja hal tersebut terjadi karena tidaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau kita melihat kisah Daud tadi, bahwa niat baik Daud saja tidaklah cukup, namun harus disertai dengan kehendak dan tuntunan Tuhan. Setelah Daud kembali dari sebuah perjalanan yang gagal tersebut, Daud kembali pulang ke Yerusalem. Dan setelah 3 bulan lamanya, Daud menitipkan tabut itu di rumah Obed-Edom, dan selama itu pula Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan seluruh yang dipunyainya. Lalu kemudian Daud merenung dan memutuskan kembali membawa tabut itu ke Yerusalem untuk yang kedua kalinya. Namun kali ini berbeda, sebab kali ini Daud meminta petunjuk dari Tuhan tentang apa yang harus dia lakukan. Segala sesuatu yang dulu menyebabkan kegagalan, Daud perbaiki. Para imam Lewi yang dulu tidak ada sehingga tabut Allah itu dibawa dengan pedati dan ditarik oleh lembu, kini Daud memerintahkan imam Lewi untuk ambil bagian. Bahkan tabut Allah dipanggul oleh mereka seperti yang Allah sudah sampaikan kepada umatnya. Dan pada akhir ceritanya, tabut Allah itu berhasil dibawa ke Yerusalem. Daud melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Di dalam hidup ini tentu ada banyak rencana-rencana yang kita pikir itu baik. Tapi pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Sebab apabila kita tidak melakukan sesuatu dengan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki, maka nyawa pun bisa jadi taruhannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketahuilah bahwa hidup ini bukanlah hanya untuk mengejar apa yang kita inginkan. Tapi jauh lebih dari itu, kita perlu untuk tahu dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun saat kita melakukan kehendaknya, ada harga yang harus kita bayar. Tapi marilah kita tetap menaruh rasa percaya kepadanya, bahwa di dalam setiap apapun proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, pasti punya tujuan yang kekal dan mulia. Tuhan punya tujuan atas hidup rumah tangga kita, atas bisnis kita, pekerjaan kita, bahkan atas pelayanan kita. Sebagai contoh, sudah saatnya kita untuk memulai melihat pekerjaan kita sehari-hari sebagai ibadah kepada Tuhan, dengan bekerja sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan, seperti Kolose 3 ayat 23 katakan. Dalam pekerjaan kita juga bisa melayani sesama kita. Saat mungkin ada di antara teman yang sedang mengalami pergumulan, kita bisa menopang mereka di dalam doa. Berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan juga bisa dilakukan saat kita berada dalam tekanan di dalam pekerjaan kita. Misalkan tekanan dari sesama rekan kerja yang membuat perasaan kita tidak nyaman, tersinggung, atau marah akibat omongannya yang kasar kepada kita. Marilah kita belajar untuk tetap setia pada pekerjaan kita. Apalagi jika pekerjaan tersebut kita peroleh melalui doa dan pergumulan. Berarti kehendak Tuhanlah kita ditempatkan di situ. Sehingga kalau kita mengalami tekanan yang demikian, percayalah ada sebuah tujuan Tuhan yang indah buat kita, agar kita diubah menjadi pribadi yang tidak lagi gampang tersinggung, sekaligus menjadi pribadi yang penyabar. Amin. Sebab siapa tahu ketika kelak kita dipromosikan, kita bisa menjadi atasan yang tangguh untuk menghadapi tekanan yang lebih besar lagi. Seperti pepatah yang mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin kencang pula anginnya. Semakin tinggi jabatan, maka semakin tinggi pula tantangannya. Tuhan selalu punya rencana yang indah, selama kita mau berusaha untuk mengerti kehendaknya. Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari ayat ini tentu kita bisa mengatakan juga bahwa orang pintar itu adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan dan menghidupinya sehari-hari. Karena apa? Karena niat baik saja tidaklah cukup,
namun juga haruslah disertai dengan kehendak dan tuntunan Tuhan. Mau mengikuti kehendak Tuhan? Mohon doakan agar di PDKT Online audisi minggu depan, kita akan bahas bagaimana cara mengetahui kehendak Tuhan, serta langkah praktis untuk mengikuti tuntunannya. Hari ini cukup dulu sampai di sini, kita sambung minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan hari ini dengan doa, mari kita bersama bernyanyi lagu Sungguh Indah Kau Tuhan. Cari wajah, kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu, membuat kami semakin mengerti Tuhan, dan sekaligus juga mengingatkan kami agar selalu mengutamakan kehendak Tuhan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami juga Tuhan Yesus mau terus berdoa buat setiap saudara-saudari kami yang berada dalam pergumulan ataupun masalah. Biarlah kiranya mereka boleh senantiasa mencari wajah Tuhan, karena mereka akan menemukan kasih, sukacita, dan pertolongan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.